semuanya, selamat datang kembali di channel Hatiku Percaya. Saya mau sharing ke kalian tentang pertanyaan dari teman-teman di YouTube ya. Yang bertanya bahwa jika kita belum dibaptis dengan Roh Kudus atau belum mendapat karunia bahasa roh ya, berbahasa roh, apakah kita belum termatrai dengan Roh Kudus? Karena di dalam Efesus, nanti kita baca sama-sama ayatnya, ada kata ya, ketika kita sudah percaya kepada Yesus, kita sudah dimatrai dengan Roh Kudus. Saya sendiri yakin teman-teman, ketika kita sudah percaya Yesus, sudah mengaku dengan mulut kita dan dengan hati kita, pada saat itu kita sudah menerima Yesus dan juga bersama dengan itu kita menerima Roh Kudus. Kita buka di dalam Efesus pasal 1 ya. Pertanyaannya ada di ayat ini. Jadi Efesus pasal 1 ayat 13 dan 14. Saya bacakan, di dalam Dia kamu juga karena kamu telah mendengar firman kebenaran yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga ketika kamu percaya dimatraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Nah, saya mau memberi ini dari saya ya, dari yang saya pelajari selama ini. Ketika kita mempelajari firman Tuhan, kita harus tahu bahwa ada urutannya teman-teman. Jadi dari Matius, Markus, Lukas, Yohanes, itu adalah firman Tuhan yang isinya tentang Injil, tentang siapa yang menyelamatkan kita. Kemudian kita masuk ke Kisah Para Rasul, urutan selanjutnya. Kisah Para Rasul itu berisi tentang bagaimana cara diselamatkan, bagaimana menjadi orang percaya. Jadi kita dapat belajar dari kehidupan rasul-rasul yang dulunya adalah sebagai orang-orang biasa sama seperti kita, dan ketika mereka percaya dengan Tuhan Yesus, mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus, ada step juga yang mereka lalui, yaitu karena memang Roh Kudus ya pada saat itu memang tercurah gitu kan untuk kita semua, untuk pertama kalinya bagi seluruh dunia. Dan Kisah Rasul pasal 2 yaitu murid-murid pertama mereka menerima Roh Kudus. Tapi di Kisah Para Rasul pasal 8 teman-teman sudah tahu kan cerita sharing saya di yang ini, kalian bisa pelajari. Kalau mungkin kalian kelewatan bagaimana cara intim dengan Roh Kudus, di situ saya menjelaskan Kisah Para Rasul pasal 2, pasal 8, pasal 10, pasal 11, dan pasal 19 itu tentang kasus-kasus di mana ketika murid-murid menerima Tuhan Yesus, mereka memberi diri dibaptis, tanda percaya, tanda pertobatan. Ada step selanjutnya yaitu mereka dibaptis dengan Roh Kudus gitu. Kita baca Alkitab itu yang tadi dari Injil terus ke Kisah Para Rasul, gimana menjadi orang percaya gitu ya. Kemudian baru kita masuk ke yang selanjutnya yaitu Roma sampai Wahyu. Kenapa teman-teman? Karena kalau kita langsung masuk ke Efesus dan baca ayat ini, kita akan berpikir bahwa ayat ini tuh gimana ya, begitu percaya aja udah dimatrai gitu ya. Ayat ini kan bicaranya demikian. Tapi kita harus tahu konteksnya. Efesus ini atau juga di Korintus gitu kan, Paulus kan bicara tentang bahasa roh, gimana bahasa roh itu di Korintus sebaiknya diucapkan, ada yang menafsirkan dan sebagainya. Tapi ayat-ayat ini itu ditulis oleh Paulus karena konteksnya mereka adalah orang-orang atau murid-murid yang menerima surat dari Paulus ini adalah murid-murid yang sudah mengalami baptisan Roh Kudus. Saya yakin demikian karena kalian bisa baca di kayak misalnya yang Efesus ini ya. Itu kan waktu di Kisah Para Rasul pasal 19, Paulus di Efesus, di mana dia gaya pelayanannya Paulus ketika dia menyampaikan, ketika dia ketemu murid lain gitu. Jadi murid itu dia tanya juga, kamu sudah terima Yesus, kamu sudah dibaptis, oh step selanjutnya kamu belum ya, kamu belum terima Roh Kudus. Nah dia menumpang tangan untuk murid tersebut menerima Roh Kudus. Jadi kita baca Efesus ini dengan kita tahu bahwa orang-orang di situ udah masuk ke step yang tadi itu gitu loh. Mereka tahu Injil, mereka tahu di Kisah Para Rasul itu diajarkan gimana caranya percaya, yaitu setelah baptis air
ada step selanjutnya gitu teman-teman. Cuman ya tadi yang saya bilang ya, saya yakin kalau orang sudah percaya Yesus itu sudah diselamatkan, karena bukan karena kita menerima Roh Kudus diselamatkan, tapi karena percaya Yesus diselamatkan gitu. Bahwa juga cerita tentang penjahat di samping Yesus ya, yang ketika satu kali percaya Yesus aja, Yesus berkata apa? Tuhan Yesus bilang, hari ini juga kamu akan bersama-sama dengan aku di Firdaus. Jadi dia juga udah diselamatkan gitu. Tapi ini kalau dari saya, saran saya, karena saya harus jujur pada kebenaran gitu ya. Dari apa yang saya baca, saya sharingkan ke kalian gitu. Dari pembacaan Alkitab saya, kita juga di dalam ini ya, di dalam, coba kita buka dulu Yohanes pasal 3. Jadi di dalam Yohanes pasal 3 ayat 58, ketika Nikodemus ya bertanya kepada Tuhan Yesus, Yohanes pasal 3 ayat 5 sampai ayat yang ke-6. Jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seseorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Apa yang dilahirkan dari daging adalah daging, dan apa yang dilahirkan dari roh adalah roh. Jadi sebenarnya Tuhan Yesus juga ingin kita dibaptize. Ini kan dilahirkan kembali itu kata bahasa aslinya itu dibaptize, baptizo ya, yang artinya ditenggelamkan atau dibenamkan. Jadi di dalam air dan di dalam roh gitu. Dari air dan roh. Jadi ini sebenarnya perintah Tuhan Yesus juga teman-teman. Dan tadi juga kemarin juga saya juga sharing tentang yang dibaptis. Janji Bapa ya, kita menantikan Roh Kudus, kita menantikan dibaptis oleh Roh Kudus gitu. Itu juga hal yang Tuhan Yesus inginkan. Jadi selama kita masih diberi kesempatan, kalau saya ya lebih baik ya kita menantikan gitu loh, kita meminta gitu. Sebenarnya teman-teman saya, mereka juga banyak pengalaman, mereka bukan meminta loh teman-teman. Mereka tulus saja menyembah Tuhan, tiba-tiba Tuhan kasih sendiri gitu. Mereka dibaptis dengan Roh Kudus gitu. Jadi yang penting itu sebenarnya kita menyembah dengan sepenuh hati, serius gitu ya. Nanti dengan sendirinya tuh Roh Kudus tuh tiba-tiba aja berkenan dengan penyembahan kalian dan akan membaptis kalian dengan mencurahkan Roh Kudusnya dalam hidup kalian gitu. Tapi bukan berarti kalian yang belum bisa berbahasa roh, belum dibaptis Roh Kudus, belum punya Roh Kudus ya. Jangan berpikir demikian, karena percayalah firman Tuhan berkata ketika kita sudah percaya dan dibuat percaya, itu juga karya dari Roh Kudus. Jadi kita juga yang udah berbahasa roh, kita nggak boleh nganggap kita lebih tinggi dari orang lain yang belum berbahasa roh, yang belum belum dibaptis Roh Kudus ya. Dan kita yang mungkin belum dibaptis Roh Kudus, kalau memang itu panggilan kita minta aja sama Tuhan gitu. Nggak masalah teman-teman, karena itu hal yang berkenan kepada Tuhan, itu hal yang Tuhan inginkan gitu. Jadi intinya sih itu kembali lagi ke panggilan kalian masing-masing. Kalian merasa Tuhan memanggil kalian untuk ke step selanjutnya enggak gitu loh, untuk mengenal Tuhan di dalam penyembahan yang lebih dalam, karena Roh Kudus yang menuntun gitu. Kalau kalian merasa cukup dengan yang sekarang, ya itu kembali lagi ke kalian gitu teman-teman. Karena saya juga ada sharing tentang talenta kan, bahwa ada orang yang punya 5 talenta, 2 talenta, 1 talenta. Mereka yang punya 5, mereka mengerjakan lagi untuk menjadi lebih banyak gitu, untuk kemuliaan Tuhan. Yang punya 2, mereka mengerjakan lebih banyak, dapat 2 lagi, jadi 4 talenta yang mereka terima. Dan yang punya 1 itu dia kubur gitu. Jadi kalau saya sih, selama kita masih punya waktu kehidupan ke depan, masih sehat, masih bisa gitu kan untuk masuk ke step selanjutnya, level selanjutnya, kenapa enggak gitu. Oh iya teman-teman, kalian kalau punya pertanyaan, kalian bisa tanya di bawah. Kalian kalau punya pendapat, kalian bisa komen di bawah. Dan kalau kalian punya sharing, testimoni, silahkan. Saya bersyukur sekali kalian juga bisa bagikan di bawah, biar banyak juga yang baca, banyak yang diberkati juga dengan kesaksian kalian. Terima kasih teman-teman. Dah.